Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semakin di bawah Tuhan akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam hadiratnya melalui pujian penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mulai berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah kami karena Engkau mengizinkan kami ya Bapa untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus, kami percaya ketika kami datang ya Bapa, ada pengharapan yang baru ya Tuhan Yesus. Ada berkat yang baru Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Segala beban kami akan diangkat oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan jalan yang terbaik ya Bapa, yang membawa damai dan kebahagiaan dalam hidup keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Engkau Allah yang mulia Yesus. Mulia, mulia bagian domba. Mulia, mulia bagian domba. Kita ulangi lagi dari awal dengan sungguh katakan. Mulia, mulia bagian domba. Katakan dengan sungguh hati. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah
semua yang di bumi. Mari kita sembah Dia, kita naikkan doa kita. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Kami percaya Yesus, kerajaan-Mu tak berkesudahan, sebab Engkau adalah sumber pengharapan hidup kami untuk selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Kami mau kekal selama-lamanya memuji, menyembah Engkau, menaikkan setiap pujian bahwa Engkau Allah yang mulia, sebab Engkau mulia. Oh ya, duduk di tangan Tuhan, pemerintah selamanya atas segala. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita, katakan bahwa Engkau mulia yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas. Mari sembah Engkau yang akan memerintah untuk selama-lamanya di bumi dan di surga. Ya Allah, Raja keselamatan kami. Mari umat Tuhan, kita datang membawa korban syukur kita, sembah dan tinggikan Dia. Oh Yesus Allah yang hidup, kami datang menyembah-Mu. Uran hamalaba ye patakara labau, syakara namalaba ya sante, uralaba ye. Kau yang layak, Kau yang layak, terima hormat pujian. Biarlah Roh-Mu penuhi setiap kami, bahwa kami menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami membawa setiap hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Hura nama labaya sante, hura labaya patakara labaya sante. Yesus, Yesus, kami berseru
Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita sembah Dia, hari ini kita senangkan hatinya. Kau ku sembah,
tiada seperti Engkau. Kami menyanjung kebesaran-Mu Yesus, karena kami melihat perkara ajaib Engkau lakukan ya Bapa. Engkau Allah yang besar, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang melakukan segala yang terbaik ya Bapa. Mari sembah, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Tuhan, ajar kami dan berikan kami roh untuk kami bisa percaya, roh untuk kami bisa berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan tuntun kami untuk bisa menyimpan setiap janji firman-Mu sampai ke dalam lubuk hati kami. Hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan jamah setiap kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Perbaharui kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa percaya kepadamu lebih lagi. Bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ketika kami menghadapi situasi yang tidak ada pengharapan lagi, buka mata hati kami itu bisa melihat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab Engkau Allah yang sudah menyediakan segala kebutuhan kami di atas kayu salib. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan nyanyian lagu ini yuk. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib,
Aku percaya ya Tuhan, lewat menara doa ini saat kami berdoa, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu bekerja, bahkan menjamah setiap kami. Baik yang ada di gedung ini, maupun anak-anak-Mu yang mengikuti secara online. Kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu menjamah. Dalam nama Yesus. Oh ya, lama-lama. Yes. Penuhi. Oh ya, lama-lama. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, oh ya lama-lama. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu. Kami nantikan karena Engkau baik. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Doa saudaraku, doa secara pribadi, doa saudaraku, berdoa minta sama Tuhan, datang pada Tuhan. Doa saudara, Tuhan tolong kami Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit, pulihkan jiwa. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit, pulihkan jiwa. Masih ada bagiku. Sungguh kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sekalipun itu nampaknya mustahil bagiku, tapi aku percaya tidak mustahil bagi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sembuhkan ya Tuhan sakit penyakit anak-anak-Mu ini. Pulihkan kehidupan anak-anak-Mu ini. Selamatkan ya Tuhan. Selamatkan orang-orang yang kami kasihi. Pulihkan keuangan anak-anak-Mu. Pulihkan pekerjaan mereka. Pulihkan hidup mereka Tuhan. Pulihkan rumah tangga mereka. Selamatkan jiwa daripada orang-orang yang kami kasihi. Sembuhkan ya Tuhan sakit penyakit mereka. Aku berdoa Tuhan. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Karena Kau mengasihi kami. Kau pasti ya Tuhan menyembuhkan kami. Kau pasti memulihkan kami. Kau pasti menolong kami. Berbicara secara khusus buat kami. Berikan kami Tuhan urapan untuk bisa berharap kepada-Mu. The spirit of hope itu. Tuhan, roh pengharapan itu. Roh pengharapan itu. Yang membuat kami kuat dan tetap bersuka cita. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Ya sekali lagi dalam minggu ini saya ingin bahas tentang pengharapan. Dan hari ini saya ingin berikan judul pada khotbah saya yaitu The Spirit of Hope. Ya, spirit atau roh daripada pengharapan. Kita mungkin ada di antara kita mungkin sedang mengalami satu keadaan, satu situasi yang tidak ada harapan lagi. Ya, saudara pikir ini tidak ada harapan lagi. Di saat-saat kita sedang menghadapi keadaan yang tidak ada harapan,
Saya sering kali berkata, justru pada saat itulah kita paling membutuhkan pengharapan. Saya ulangi lagi saudara. Di saat-saat kita sedang menghadapi ya keadaan, situasi yang tidak ada harapan lagi, apapun itu. Mungkin keuangan saudara, rumah tangga lah, kesehatan, apapun itu. Keuangan. Justru pada saat itulah kita paling membutuhkan pengharapan. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Ini saudara janjinya Tuhan. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi boleh kita baca lagu ayat ini saudara ya, supaya bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Justru di saat-saat tidak ada harapan lagi. Ya, kita perlu berdoa dan meminta ya ada roh pengharapan, the spirit of hope. Kenapa saudara? Ya kan pengharapan itu sangat penting buat hidup kita. Karena pengharapan ini bicara tentang apa? Kemampuan kita untuk bisa melihat akan masa depan. Saudaraku, ya. Di masa yang akan datang nih gimana? Selama ada pengharapan, saya yakin ya kita akan sanggup melewati ya semua kegagalan, semua kesulitan, semua kesakitan. Karena pengharapan itu memberikan apa? Kekuatan untuk bangkit kembali. Katakan amin. Kekuatan untuk bangkit kembali. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup dalam kegelapan. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup dalam apa? Kegelapan, di mana kita nggak bisa lihat ke depan. Dalam hari Minggu kemarin, saya dapat kesaksian bahwa salah seorang jemaat YouTube ya yang setia, saya bilang saya lagi sedang khotbah di Medan, saya bilang begitu. Ya, saya minta linknya, saya kasih linknya. Sementara saya dengar khotbah saya, ya kan. Jadi salah satu jemaat nih berkata bahwa wah ini khotbahnya pas. Karena dia punya teman, salah seorang temannya sedang menghadapi situasi yang nampaknya tidak ada harapan lagi. Lalu dia mau bunuh diri. Saudaraku, lalu disitulah dikasih saudaraku ya kan firman, dikasih kata-kata. Jadi memang orang yang hidup tanpa pengharapan, dia hidup dalam apa? Kegelapan. Makanya Yohanes 12 ayat 46, Yesus berkata apa saudara? Yesus berkata apa? Aku telah datang ke dalam dunia sebagai apa? Sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam apa? Kegelapan. Apa artinya tinggal dalam kegelapan? Tinggal dalam kebingungan. Tinggal dalam gelap tuh bingung. Ya kan kalau orang bingung bisa salah, tersesat. Bisa buat salah, bisa buat dosa, bisa buat kejahatan. Lalu ujungnya apa? Penderitaan. Itu hidup dalam kegelapan. Saudaraku. Jadi Yesus berkata, aku ini terang. Barang siapa percaya padaku. Ya kan? Dia tidak akan tinggal di dalam apa? Kegelapan. Apa arti terang? Terang ini bicara pengertian. Saudara, adanya pengetahuan. Makanya pengharapan tanpa iman kepada Kristus. Itu pengharapan jadi sia-sia. Ibarat saudara jangkar. Kita punya jangkar. Tapi nggak ada apa saudara? Nggak ada rantainya, nggak ada talinya. Nggak ada bisa fungsi. Saudaraku, ya kan tidak berfungsi. Jadi iman sangat diperlukan untuk mengubah pengharapan menjadi kenyataan. Alkitab mengatakan iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Katakan amin. Kita bukan beda ya saudara ya. Yang namanya berharap, pengharapan dengan optimis. Saudara ya, saya kira make a wish, ya wish apa ya saudara.
Ya kan itu. Beda saudara. Pengharapan itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Iman. Iman itu bicara tentang apa? Saudara tahu firman. Kita punya simpen firman di hati kita. Saudaraku. Makanya dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan apa saudara? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengharapan kita itu didasarkan pada apa? Pengetahuan akan apa? Firman Tuhan. Jadi pengharapan yang didasarkan oleh pengetahuan akan firman Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Katakan amin. Banyak orang berkata jangan terlalu banyak berharap. Nanti kamu akan kecewa. Ya karena pengharapannya tidak didasarkan oleh pengetahuan akan firman Tuhan. Katakan amin. Tidak didasarkan kepada janji firman Tuhan. Makanya saudara Kristus itu pentingnya. Saudara tuh punya 3 hal dalam hidup orang Kristen. Saya mau ulang lagi khotbah saya hari Kamis yang lalu kalau nggak salah. Tentang extra miles. Ya, pertama ya saudaraku, saudara dan saya kita harus punya janji firman Tuhan untuk setiap musim hidup kita. Katakan amin. Ya, musim ya kan waktu bujang, apa janji firmannya? Waktu sudah menikah, apa janji firman Tuhan yang kita dapatkan? Ya kan, daripada keseluruhan. Karena setiap kita ngalami banyak pergumulan demi pergumulan. Saudara, kalau kita ngalami pergumulan, tapi kalau kita punya janji firman Tuhan, itulah dasar pengharapan kita. Yang ngerti katakan amin. Itu penting, harus punya dasar. Kenapa orang, ya kan saudara, tidak punya pengharapan, mudah putus asa? Karena firman tidak pernah tersimpan di dalam hati kita. Nggak ada janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak mungkin berdusta. Seperti manusia saudara. Sekali omong lalu menyesal. Aduh kenapa yang ngomong? Tuhan nggak pernah gitu. Kalau dia bicara, dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Dasar orang yang punya janji firman, pasti orang itu punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, orang ini pasti punya doa-doa. Kata Nabi, dia akan doakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup dia. Yang percaya katakan amin. Mungkin seseorang itu sedang menghadapi satu situasi yang tidak ada harapan lagi. Kena sakit. Yang dokter bilang ini tidak ada harapan lagi. Tapi karena dia dapat janji firman yang berkata, saudara, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Supaya melalui penyakit ini, anak Allah, Yesus Kristus dimuliakan. Dia dapat ini. Saudara, dia doakan ini janjinya saudara. Amin, jadi dia punya pengharapan. Saudara, katakan amin. Lalu yang ketiga adalah kita harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman itu. Kita harus punya berpikir. Tuh, sekalipun aku masih sakit. Walaupun dokter sudah vonis saya. Ya kan, 3 bulan lagi umur saya. Karena tugas saya belum selesai. Tuhan pasti akan memperpanjang umur saya. Ini namanya pengharapan saudara. Katakan amin. Mungkin hari ini saudara bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tidak punya apa-apa. Mungkin orang tidak pernah mau dengarkan saudara. Kalau saudara punya janji firman Tuhan. Punya firman di hati saudara. Ya, saudara doakan janji itu. Saudara hidupi janji itu. Lakukan. Saya yakin Tuhan akan memberkati hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi Ibrani 11 ayat 3 dikatakan apa saudara? Karena iman kita mengerti. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Dan apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi di sini saudara. Ketika saudara dan saya sedang menghadapi masa-masa yang nampaknya sulit. Tidak ada harapan lagi. Pastikan doa Tuhan. Apa firman, apa janjimu untuk masalah ini. Apa janjimu untuk pergumulan aku ini. Apa firmannya Tuhan. Yang untuk aku bisa dasar sebagai aku berharap kepadamu. Banyak orang berharap sama Tuhan yang berharap begitu saudara. Doa tapi gak ada firman. Itu gak kuat.
Saudara, makanya paling tidak saya kasih guidance lah secara umum yang gak bisa detail. Ada 3 dasar ya, janji firman Tuhan sebagai dasar pengharapan kita di dalam Kristus. Yang pertama ini saudara hafal, 3 hal ini. Harus saudara hafal. Pertama apa? Tuhan Yesus itu baik di setiap musim hidup kita. Dasar firmannya apa? Yeremia 31 ayat 3. Ya, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Jadi di setiap musim hidup kita, dia mengasihi kita. Dia baik di setiap musim hidup kita. Katakan amin. Coba saudara mau perkatakan bersama dengan saya. Saudara yang di rumah, yang mengikuti secara online, saudara bisa tulis di live chat atau perkatakan juga. Saudara, katakan begini, Tuhan Yesus itu baik di setiap musim kehidupan saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu baik di setiap musim kehidupan saya. Katakan amin. Kenapa dia baik? Karena dia mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Dia bukan kasih karena saya baik, bukan. Karena saya sudah berjasa, dia mengasihi, bukan. Allah adalah kasih. Dan karena Allah kekal, maka kasih Allah itu kekal. Kalau Allah mengasihi saya, dia mengasihi saudara, dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Bukan berarti, ya kan, jangan saudara artikan Tuhan udah gak mengasihi saya lagi. Bukti saya kena penyakit. Kenapa rumah tanggaku jadi hancur. Kenapa kok ekonomiku, bisnisku jadi ini. Saudara harus pegang ini, makanya kalau gak tersimpan dalam hati firman ini, saudara, kita bisa marah sama Tuhan. Yang kedua, apa saudara yang harus kita pegang sebagai janji Tuhan buat kita? Bagi Tuhan tidak ada yang, Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 37. Ini pegang, ini sebuah firman saudara. Ya, yang ketiga adalah apa? Segala kebutuhan kita telah disediakan Tuhan Yesus di kayu salib. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala apa? Kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara mau memiliki spirit of hope? Saudara mau punya pengharapan dalam Kristus? Saudara mau punya roh pengharapan? Amin. Ya saudara. Nah, bagaimana caranya? Saudara mengaktifkan, menumbuhkan daripada the spirit of hope itu saudara. Yang pertama, ya, saudara harus tahu, ya. Coba saudara mulai ngerti ini. Yang pertama adalah, ya, penderitaan hidup kita. Ya, penderitaan hidup kita di dunia ini bersifat apa saudara? Sementara. Bukan kekal selamanya. Penderitaan gak kekal. Saudara, nah Alkitab katakan dalam Wahyu 21 ayat 4. Katakan apa saudara? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab apa saudara? Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau sudah di surga, Alkitab katakan saudaraku, dari penderitaan kita, ya kan saudara, selama kita hidup di dunia ini, sifatnya sementara, tidak kekal. Saudara, tidak kekal selamanya. Kalau kita udah sampai di surga, kita tidak akan pernah menderita lagi. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus mengerti, dasar kita berharap adalah masalah dan penderitaan kita sifatnya sementara dan ada akhirnya. Maka atas dasar itulah kita berharap kepada Tuhan. Saya dapetin satu gambar ya saudara, ya tentang seorang yang bernama John Charles Lyles. John Charles Lyles, siapa dia? Dia bishop. Dia seorang hamba Tuhan, pendeta dari gereja Anglikan di Liverpool, Inggris. Sangat terkenal sekali orang ini saudaraku. Ya, dia pernah berkata begini dalam bahasa Inggris ya. A single day in hell, ya, will be worse than a whole life spent in carrying the cross. Artinya apa saudara? Dia ngomong begini intinya. Satu hari di neraka itu jauh lebih menderita ketimbang seumur hidup pikul salib. Itu artinya satu hari di neraka, ya kan, itu jauh lebih menderita ketimbang seumur hidup kita harus menderita karena pikul salib. Saudara setuju gak? Amin gak? Ya, saudara,
Saya mau jelaskan kepada saudara. Setiap penderitaan, setiap pergumulan itu pasti ada akhirnya. Ada batasnya, batas akhirnya. Sepanjang saudara dan saya adalah orang yang punya janji Tuhan. Katakan amin. Nih saya mau bagikan gini. Siapa yang suka nonton drama? Entah drama Indonesia, drama India, atau drama Korea, atau drama apapun. Ya, setiap kali film drama, saudara tahu ya kan? Itu biasa ada pembukaan tuh pengenalan. Nah, lalu pas pertengahan episode, biasanya tuh timbul yang namanya konflik lah, kekacauan lah, intrik lah, kesulitan lah, masalah-masalah yang pelik. Yang bikin kita gergetan, sedih, takut dan lain sebagainya. Itu episode pertengahan. Tetapi di dalam episode terakhir, apa yang terjadi saudara? Episode akan menjelaskan semua kekacauan, semua masalah itu diselesaikan satu persatu. Demikianlah kisah hidup kita yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saudara percaya, katakan amin. Jadi maksudnya gini, saya mau kuatkan saudara begini. Kenapa kita harus punya the spirit of hope? Kalau saudara hari-hari ini sedang menderita sengsara, ngalami pergumulan yang begitu berat, dengar baik. Kita masih berada di tengah-tengah episode hidup kita. Ini bukan akhir episode. Ini bukan cerita akhir. Kalau cerita akhirnya adalah satu-satu masalah diurai dan ada solusinya. Yang percaya katakan amin. Ini Tuhan. Kita lihat kisah. Bahkan kisah Ayub bahkan sampai ditulis di perjanjian baru. Yakobus 5 ayat 11 menjelaskan yang tentang ketekunan Ayub. Episode pertama di mana Tuhan mempertontonkan saudara seorang yang dia bangga, yang dia cintai, yang dia kasihi saudara. Itu episode pertama. Betul saudara? Dia pertontonkan kepada semua, termasuk kepada iblis. Lalu episode pertengahan, apa yang terjadi saudara? Wah, terjadi kekacauan, anaknya mati, hartanya habis, ternak sakit dan lain sebagainya. Tapi episode terakhir, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan 2 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan sudah lakukan kepada Ayub, Dia akan lakukan juga kepada saudara. Ini dasar pengharapan. Ya, ini yang dasar pengharapan kita. Yang kedua saya mau jelaskan kepada saudara. Kenapa kita harus punya pengharapan? Pertama, pengharapan itu sifatnya sementara, tidak kekal, ada akhirnya. Yang kedua adalah gini. Ketika kita sedang mengalami situasi yang tidak lagi ada pengharapan, justru kita perlu punya pengharapan. Bukan marah. Bukan marah. Kenapa saudaraku? Kemarahan tidak akan pernah bisa mengubah keadaan kita. Saudara percaya katakan amin. Justru akan melukai diri kita sendiri. Dan akan memperburuk keadaan kita. Ya sih, seringkali memang reaksi kita masih marah. Beberapa orang kalau kena sakit, kena vonis dokter. Mungkin jatuh, bangkrut, ditipu orang. Kena masalah-masalah beberapa kita. Nah kemarin saya saya baca satu buku. Ya kan, satu buku, ya isi rohani lah. Hamba Tuhan ini nulis, kita ini harus mengubah soundtrack daripada latar belakang daripada karena nyanyian dalam hidup kita itu akan mempengaruhi perilaku kita. Dia bilang begitu. Saya bilang iya juga ya. Kalau saya pernah lihat orang, saudara, suasananya itu adalah musiknya adalah house music. Saudara tahu house music? Semua orang dengar lagu house music dia begini. Geleng-geleng semuanya. Saudaraku. Lalu saya pernah dengar juga ada lagu disco. Zaman dulu disco ya saudara ya. Semuanya ajojing gitu. Jadi kita boleh ngerti ya kenapa kok orang ini bawaannya kalau ngomong tuh ngegas terus. Karena back soundnya dia. Latar belakang dia. Masa lalunya. Pikiran alam bawah sadarnya ini. Yang mendorong dia.
yang menyebabkan dia ngegas, marah dan lain sebagainya. Ada beberapa orang kok mudah sekali khawatir, takut, putus asa. Back soundnya ini. Kita harus rubah ini saudara. Katakan amin. Dengan apa? Ya kembali kepada apa? Nyanyian-nyanyian profetik harus dinaikkan. Kata-kata profetik, doa-doa profetik itu harus diperdengarkan untuk mengganti back sound belakang kita ini. Saya bisa katakan amin. Ada berapa kalau kena ada sesuatu yang gak nyaman aja di kuping dia lah, di mata dia, maunya marah. Gak enak di lidah dia. Pokoknya hidupnya berdasarkan panca indera. Ini lebih ngeri. Kan ada 3 level hidup. Ada orang yang hidup berdasarkan panca indera tubuhnya. Kalau udah gak enak itu langsung reaksinya marah. Ada orang yang hidupnya berdasarkan jiwa dia. Pikiran, perasaan, kehendak. Ngikutin perasaan itu. Tapi orang Kristen yang rohani, yang dewasa. Dia harus berdasarkan apa? Roh. Katakan amin saudara. Tuhan ciptakan kita tiga unsur. Ya kan? Tubuh dari debu dan tanah. Jiwa dan roh dan hembuskan air. Sudah. Tubuh berelasi dengan alam lewat panca indera. Betul saudara? Jiwa lewat pikiran, perasaan, kehendak. Tapi roh. Dia akan bereaksi dengan siapa saudara? Dengan Tuhan. Saudaraku. Nah ini penting saudaraku. Nah saya ingin beritahu ya. Ada banyak orang bereaksi terhadap penderitaan. Dan pergumulannya. Ya, reaksinya apa? Dengan kemarahan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kemarahan tidak mengerjakan kebenaran. Coba kita baca yuk. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk apa? Marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita harus ganti ya amarah dengan pengharapan. Saudara, kenapa? Apa artinya amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah? Saya catat begini saudara. Kita tidak akan pernah bisa berharap ya dan marah pada saat yang bersamaan. Maksudnya begini, saudara, berharap akan sesuatu yang baik terjadi sambil kita marah. Nggak mungkin bisa. Saudara, Alkitab kata kemarahan tidak mengerjakan kebenaran. Artinya tidak mengerjakan kebenaran. Nggak akan bisa mengubah apapun dan tidak akan pernah bisa Tuhan campur tangan. Ya kan? Atas. Ya kan? Kalau kita menghadapinya dengan kemarahan. Mungkin dengan kemarahan kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi itu tidak akan dalam berkat Tuhan. Tidak ada lindungan pemeliharaan Tuhan di sana. Katakan amin. Ya kan? Contoh saudara. Hitler. Dia bisa jadi pemimpin besar saudaraku. Punya kekuasaan. Punya kekayaan. Saudaraku. Ya kan? Apapun yang dia kehendaki. Itu bisa keturutan. Saudara tahu. Saudaraku. Dan dulu dia bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tapi yang dia punya adalah apa? Kemarahan. Tetapi ujung betul dia dapat semua. Saudaraku dia dapat semua. Apa yang dia inginkan. Tetapi ujungnya menghancurkan bukan diri dia. Tapi menghancurkan satu bangsa. Satu negara dan bangsa-bangsa. Saudara saya katakan amin. Ada orang marah karena kemiskinannya. Aku udah dihina karena miskin. Karena kemarahannya. Dia seperti punya pengharapan. Aku gak mau miskin lagi. Setelah dia kaya. Dia gak ada gunanya. Justru menindas orang-orang miskin. Karena dia ngerasa waktu miskin. Aku ditindas. Kemarahan. Saudaraku tidak akan bisa mengerjakan kebenaran dalam Tuhan. Kita gak akan pernah bisa marah lalu berharap. Kepada Tuhan gak bisa saudaraku. Ya, karena orang yang hidup dalam kemarahan. Saudara. Dia tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Nah oleh karena itu kita harus ganti kemarahan. Dengan apa? Pengharapan. Pengharapan ini memberikan kita kekuatan. Untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dengan hasil yang jauh lebih baik. Katakan amin. Ya saudara ganti. Berharap. Nah di dalam masa. Kalau orang yang berharap.
yang punya pengharapan, pasti orang ini sedang apa saudara? Menantikan. Ya kan? Sesuatu yang baik yang Tuhan akan berikan untuk dia. Katakan amin. Jadi waktu kita berharap, itu artinya kita masih belum dapat apa yang kita inginkan. Itu namanya berharap. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Tapi kita percaya, kita pasti akan mendapatkan. Itu namanya orang yang berharap. Tapi kalau sudah dapat, gak usah harap lagi. Ada orang yang berharap untuk punya anak. Itu kalau dia udah belum punya anak. Kalau sudah punya anak, apalagi anaknya ada 10, udah gak usah berharap lagi. Saya bisa ngerti, katakan amin. Itu poinnya sana. Jadi pengharapan itu, makanya antara pengharapan dan penggenapan, di situ ada waktu yang harus kita tunggu. Sikap kita ini waktu berharap nih gimana, ini paling penting. Nantikan Tuhan. Bagaimana, apa yang harus kita buat ketika kita menantikan Tuhan. Saya tuh dapatnya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita perlu doa. Katakan amin. Kita harus doakan apa yang kita harapkan. Doa harus ditambahi dengan apa? Puasa. Dan melayani dengan segenap hati. Kenapa kita harus doa? Doa itu mengikis kesombongan kita. Lalu akan menghasilkan kerendahan hati. Katakan amin. Orang yang berdoa, biasanya orang dalam doanya selalu berkata, Tuhan, aku tidak bisa dapatkan apa yang aku inginkan. Aku tidak bisa lakukan tanpa Tuhan. Bantu aku Tuhan untuk bisa melakukannya. Itu kan rendah hati. Katakan amin. Yang selama ini kalau bukan aku, ya kan, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, gak ada ini. Gak bisa apa-apa dia, gak jadi apa-apa dia. Itu kan kesombongan. Saudara, saya bisa ngerti, katakan, aku punya ini, punya itu karena aku kerja keras. Tapi yang orang sombong rohani, ini semua karena hasil doaku semua nih. Enggak juga. Orang yang berdoa, yang rendah hati, dia gak akan pernah bilang, ya kan saudara, semua ini karena hasil doa, hasil kerja keras. Dia selalu berkata bahwa semata-mata karena Tuhan. Yang kedua, kenapa doa harus ditambah dengan puasa? Karena puasa itu saudara, zaman sekarang orang puasanya hanya untuk turunin berat badan. Intermittent fasting kan. Tapi kalau orang Kristen seharusnya ketika kita berpuasa, saudara ini harus disertai dengan doa di mana Tuhan, aku berpuasa untuk bisa menguasai diri. Untuk mengikis nafsu-nafsu jahat yang akan menghancurkan hidup saya. Itu puasa. Jadi saudara, kita akan dapat yang namanya apa saudara? Kesabaran dan penguasaan diri plus. Dapat apa saudara? Dapat sehatnya. Ya kan? Dapat langsingnya, dapat tubuh yang bagus ya. Kalau cuma intermittent fasting, saudara cuma dapat apa? Badan kurusnya. Kalau kita dapat mengerti, aku berpuasa supaya aku bisa kuasai diri jadi tenang. Supaya aku bisa lebih sabar, makanya aku tidak makan. Sertai dengan doa Tuhan di masa puasa ini. Ya Tuhan, beri saya kerendahan hati, kesabaran, penguasaan diri. Biarlah aku bisa mengikis kesombonganku. Aku bisa mengikis yang namanya hawa nafsu, kemarahan, amarah. Ya kan saudara? Kalau aku punya keinginan, harus semua orang turuti. Kalau enggak, aku amuk semua. Ini caranya, salah satu caranya adalah lewat apa? Puasa, katakan amin. Tapi kadang-kadang gak cukup cuma doa puasa. Harus tambahkan dengan apa saudara? Saudara harus bisa melayani. Atau memberi dengan murah hati. Melayani. Setiap kali kita memberi ya sesuatu. Itu tanda kita sedang melayani orang ini. Melayani kebutuhannya. Memenuhi kebutuhannya. Kenapa kita perlu melayani? Memberi dengan murah hati. Ini untuk mengikis apa? Serahkan. Supaya kita gak serakah. Lalu untuk menimbun untuk diri kita. Lalu kita puji-puji diri kita. Lalu kita punya power. Kita pakai itu untuk power. Orang kuasa orang lain. Tidak. Doa, puasa, dan memberi. Atau melayani. Nah oleh karena itu makanya kenapa? Kenapa di masa-masa kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Waktu kita dalam kesesakan kita ganti kemarahan dengan pengharapan. Menantikan pertolongan Tuhan. Itu adalah masa di mana Tuhan sedang proses hati kita. Bentuk karakter kita. Yang percaya katakan amin. Jadi makanya yang ketiga. Apa saudara? Kenapa kita perlu berharap?
Karena di dalam pengharapan inilah, ya kan, Tuhan bisa pakai penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin, saudara. Kita kan gak tahan untuk menderita, tapi ini dengan berharap, saudara. Jadi seperti kayak ada obat yang memberikan kita kekuatan lewatin masa-masa penderitaan ini. Dan akhirnya membentuk satu pribadi yang apa, saudara? Rendah hati, sabar, murah hati. Katakan amin. Makanya di Alkitab katakan Roma 8 ayat 28 katakan apa, saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata tahu di sini, saudara, bukan cuma punya pengetahuan, tapi juga punya pemahaman. Saudara sendiri katakan amin. Pengetahuan dan pemahaman. Contoh, kenapa kok sering dalam hidup kita terjadi kasus-kasus dalam hidup kita? Tiba-tiba kita kedatangan atau ketemu orang yang brutal banget. Kita nggak salah, nggak apa. Tapi diamuk sama dia. Contoh, ini contoh. Nah ini tuh tujuannya supaya bukan cuma kita tahu, kita harus sabar. Ya saudaraku. Tetapi kita juga bisa paham tentang arti kesabaran. Saya bisa ngeri sini, katakan amin. Ya kan? Tiba-tiba orang yang udah ngomong jahat di belakang kita. Berbuat jahat, menjegal. Tiba-tiba dia datang. Bicara sama kita. Bisa bantu aku nggak? Aku nggak pinjam uang kamu. Tapi aku minta bantuan. Aku nggak punya uang. Istri aku sakit. Anak aku sakit. Mereka juga butuh uang untuk sekolah. Aku nggak utang. Aku minta bantuan. Saudara, waktu kita dihadapin kasus atau perkara ini sebenarnya apa, saudara? Bukan hanya kita tahu harus nolong orang lain. Tapi untuk bisa paham, Tuhan izinkan orang ini datang. Tentang apa? Paham tentang arti kata belas kasihan. Tentang arti kata melayani dan lain sebagainya. Saudara, penderitaan yang kita alami. Tujuannya adalah bukan cuma kita tahu. Tapi kita paham. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang. Kalau udah ada pengetahuan pemahaman, gabung jadi satu. Dampaknya apa? Pewahyuan. Saya kasih contoh tentang Yusuf. Pewahyuan tentang apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Membentuk karakter saya. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mau hidup sesuai dengan rencananya. Nah, saya kasih contoh Yusuf, saudaraku. Ya. Kisah Yusuf ini menjelaskan tentang bagaimana, saudara, masa-masa sulit Yusuf dalam hidupnya. Keadaan yang tidak ada harapan lagi, saudara. Tapi Yusuf bukannya marah, tapi dia menaruh pengharapannya ke Tuhan. Saudara, ya kan? Dia tahu Tuhan punya rencana. Nah, sekarang kita baca Kejadian 45 ayat 5. Yuk, kita lihat ya. Pada waktu saya baca ayat ini, seperti Roh Kudus tuh ajarin saya, ya, dengan mengajukan pertanyaan. Dia bilang begini, ya, hambaku, ya. Dia nanya gini, gimana kok Yusuf bisa ngomong seperti ini? Itu nanya, kok bisa Yusuf ngomong seperti ini? Apa? Yusuf ngomong apa sama saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat sama dia? Apa perkataan Yusuf? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kok Yusuf tahu rencana Tuhan? Bahwa dia ada di Mesir mendahului saudaranya dan bapaknya. Ya kan? Karena Tuhan punya tujuan untuk memelihara keluarganya. Kenapa, saudaraku? Ya saudaraku, karena Yusuf tidak menyimpan marah, dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi dia menaruh pengharapan akan janji Tuhan, akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Makanya tadi saya katakan, saudara, kita gak akan pernah bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan dan menjadi marah pada saat yang bersama. Kalau kita marah sama seseorang, terus simpan kemarahan, simpan kebencian sama orang itu, kita gak akan pernah punya pengharapan atas orang ini.
Tuhan gak akan pernah pakai. Apapun, saudara marah dengan satu keluarga, satu kota, satu gereja mungkin. Apapun itu, Tuhan gak akan pernah bisa bekerja atas keadaan itu. Di situ. Harus selesai dulu. Saya masih ingat kesaksian daripada Ibu Cindy Jacob, seorang hamba Tuhan dari Amerika. Pendoa syafaat. Ketika rupanya tanpa dia sadari, masih ada kemarahan di hati dia atas satu kota. Yang dimana di kota itulah, saudara, dia marah karena bapaknya di kota itu, ya kan melayani satu gereja. Kota itu ada satu gereja. Dan di gereja itulah bapaknya diperlakukan dengan tidak adil. Dia marah waktu kecil. Waktu dia mau melayani di sana, Tuhan bilang enggak, aku gak akan pernah mau taruh pesan-pesan firman untuk kota ini, untuk kepada kamu. Karena kamu marah dengan kota ini. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Ya kan? Kita mau hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Lalu Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Katakan amin saudara. Nah, jadi tujuan hidup kita di dunia ini adalah apa? Mempersiapkan diri menghadapi apa? Kekekalan. Jadi Tuhan izinkan nih penderitaan. Ya kan? Ganti. Waktu kita ngalami penderitaan. Apapun itu. Ya ganti. Kemarahan kita ganti dengan apa? Pengharapan. Katakan amin. Ya. Rasul Paulus menasehati. Supaya kita bisa memiliki pengharapan. Kita harus selalu berpikir tentang Tuhan. Tentang kekekalan. Tentang kemuliaan yang disediakan Tuhan kelak di depan kita. Katakan amin. Ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan. Ini kata-kata pengharapan sebenarnya. Katakan amin saudara. Sebab kami tidak, bagaimana untuk bisa berharap kuat. Orang yang berharap bisa kuat melewati penderitaannya. Mengatasi penderitaannya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jangan lihat yang kelihatan. Kelihatan tapi sementara. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah apa yang kekal? Tuhan. Perhatikan Tuhan. Perhatikan jiwa-jiwa itu kekal. Amin saudaraku. Ya, ini yang saya berdoa. Biarlah saudara ganti. Ketika kita mengalami penderitaan. Kesulitan. Saudara tahu satu. Penderitaan saudara selama hidup ini bersifat sementara. Amin. Yang kedua, ya kan, ketika kita mengalami penderitaan, ganti kemarahan kita dengan pengharapan. Biarkan kita harus doa dan tanya Tuhan, pelajaran apa yang saya bisa petik lewat kasus ini, lewat perkara ini, lewat penderitaan ini. Lewat pergumulan, pelajaran apa? Apakah itu pelajaran tentang, semua tentang pelajaran tentang hati ya. Pelajaran hati. Supaya motivasi hati kita semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa saudaraku. Oh haleluya, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita nyanyi lagu ini kok. Dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
hari-hari ini hari-hari yang paling sulit dalam hidup saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau temani saudara untuk doa. Tetap kuat. Mungkin saudara berpikir tidak ada lagi harapan. Tidak ada harapan lagi Pak Sabta. Iya, justru di saat-saat tidak ada lagi pengharapan. Saat-saat itulah kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Gimana caranya saya naruh pengharapan? Coba baca lagi janji Tuhan. Tuhan mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Karena Dia mengasihi aku, katakan, Dia pasti tolong aku. Dia pasti menolong aku. Dia pasti pulihkan aku. Dia pasti sembuhkan aku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah mati di salib. Yesus mati di salib. Darahnya dicurahkan. Dia sediakan segala yang kita butuhkan. Bahkan Dia sediakan keselamatan jiwa. Hidup kekal Dia beri. Dia tanggung semua dosa kita. Dia tanggung semua sakit penyakit kita. Dia tanggung semua kelemahan kita. Hari ini Bapa, ajar kami percaya bahwa penderitaan yang kami alami sifatnya sementara, ada akhirnya. Tuhan, kami mau ganti kekecewaan, kemarahan kami dengan pengharapan kepadamu. Biarlah kami bisa belajar lewat penderitaan ini. Ya Tuhan, satu karakter Kristus yang rendah hati, lemah lembut dan murah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa mujizat masih ada buat kami semua. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami mau terima semua janji-Mu Tuhan buat kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Kecawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Bapakku berdoa, biarlah ya Tuhan, melalui firman ini akan mengubah kami. Dan kami akan bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kau menggenapi ya Tuhan janji-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang bawa persembahan. Terima kasih Tuhan, kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa.
Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemputkan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.